Sebuah janji di pelaminan. Matahari bersinar terang di langit siang itu. Namun hati Aisyah terasa sedikit tendung. Di ruang tamu rumah mereka yang sederhana, foto pernikahan besar terpajang di dinding. Dalam foto itu, Rifki dan Aisyah tampak tersenyum bahagia. Aisyah masih mengingat jelas hari itu. Hari di mana ia menjadi ratu sehari, mendengar janji suci yang diucapkan oleh Rifki di hadapan penghulu. Aku terima nikahnya Aisyah binti Abdullah dengan mahar. Suara Rifki kala itu bergetar, penuh dengan keyakinan. Janji yang membawa harapan besar, mimpi tentang keluarga sakinah, mawadah, dan rohmah. Namun kini, 3 tahun setelah akad itu, Aisyah merasa janji itu mulai terasa jauh. Pagi tadi, Aisyah sudah menyiapkan semuanya, makan pagi favorit Rifki. Ya, apalagi selain nasi uduk dengan ayam goreng dan sambal kacang. Sudah tersaji hangat di meja. Tapi seperti biasa, Rifki terburu-buru. Aku sarapan di kantor saja, ucapnya sambil meraih tas kerja. Aisyah hanya sempat melihat punggung suaminya berlalu, meninggalkan aroma parfum yang mulai familiar dengan rasa sepi. Aisyah duduk di ruang tamu, memandangi telepon genggamnya. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Tidak ada pesan atau panggilan dari Rifki. Bahkan hingga matahari mulai condong ke barat, hatinya semakin nelangsa. Rifki memang tidak pernah lupa pada kewajiban sebagai suami. Ia selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dengan baik. Namun, Aisyah rindu perhatian kecil yang dulu pernah ada, seperti sekedar senyuman saat ia menyajikan teh atau ucapan sederhana yang membuatnya merasa dihargai. Sementara itu, Rifki tenggelam dengan kesibukannya di kantor. Ia memang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi tak pernah menyadari bahwa ia juga tengah menjauh dari Aisyah secara emosional. Bagi Rifki, cinta adalah tanggung jawab, memberikan nafkah, melindungi, dan memastikan istrinya tidak kekurangan apapun. Namun ia lupa bahwa perhatian dan kasih sayang juga merupakan bentuk nafkah yang sangat penting. Ketika Rifki melihat kalender di mejanya, ia menyadari sesuatu. Ulang tahun pernikahan. Ia terdiam sejenak, hatinya berdebar, tapi ia segera menepis rasa bersalah itu. Aku akan pulang lebih cepat dan membeli sesuatu di jalan, pikirnya. Namun pekerjaan terus datang bertubi-tubi, dan jam menunjukkan pukul 8 malam saat Rifki akhirnya meninggalkan kantor. Ia sudah terlalu lelah untuk memikirkan hadiah atau bahkan kata-kata manis untuk Aisyah. Aisyah menunggu Rifki di meja makan dengan cahaya lilin yang ia nyalakan sendiri. Hidangan sudah dingin, tapi ia tetap duduk dengan sabar, berharap Rifki akan pulang membawa kejutan kecil. Saat suara pintu depan akhirnya terdengar, Aisyah berdiri dengan harapan besar. Namun wajah lelah Rifki dan langkah beratnya menghapus semua ekspektasi itu. "Kenapa belum tidur?" tanya Rifki datar sambil meletakkan tasnya. Ia bahkan tidak memperhatikan lilin di meja atau makanan yang sudah tertata. Aisyah tersenyum kecil, menyembunyikan kekecewaannya. "Tidak apa-apa, aku hanya menunggumu." Rifki mengangguk pelan-pelan tanpa menjawab. Ia mengambil sebotol air dari kulkas, lalu berjalan ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Aisyah duduk kembali di meja makan. Air matanya mengalir perlahan, tetapi ia segera menghapusnya. Malam itu, setelah semua lilin padam dan makanan disimpan kembali, Aisyah menengadah dalam sujud yang panjang. Ia berdoa, "Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Jangan biarkan cinta kami memudar hanya karena kesibukan dunia." Di kamar, Rifki berbaring di tempat tidur dengan matanya menatap langit-langit. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi tak tahu bagaimana memulainya. Di sudut kamarnya, ia mendengar isak tangis kecil dari tempat Aisyah sedang sholat. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa berat, seperti ada hal yang hilang, sesuatu yang selama ini ia abaikan.